Salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai besok di hari kiamat. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sudah sekian bulan kita libur dan kali ini kita lanjutkan pembacaan Kitab Tauhid halaman 94, halaman bagian kiri yang paling bawah. Kandungan bab ini: 1. Tafsir ayat dalam surah Al-Baqarah. Yakni ayat yang pertama menunjukkan bahwa sihir haram hukumnya dan pelakunya kafir. Di samping mengandung suatu ancaman berat bagi orang yang berpaling dari kitabullah dan mengamalkan amalan yang tidak bersumber darinya. Itu ya tafsirannya kayak gitu. Tafsir dalam surah Al-Baqarah. 2. Tafsir ayat dalam surah An-Nisa. 3.
pengertian jibet. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Pengertian jibet dan tauhid, yakni An-Nisa ayat 51 itu ya. Yu'minuna bil jibti wat tauhidi itu ya. Jadi 3 pengertian jibet dan tauhid serta perbedaan antara keduanya. Apa bedanya jibet dan tauhid? Empat, tauhid bisa jadi jenis jin dan bisa jadi dari jenis manusia. Di pelaku jibet itu ya. Jibet itu pelakunya bisa dari kalangan jin dan bisa dari kalangan manusia. Tauhid bisa jadi jenis jin dan bisa jadi dari jenis manusia. Itu tauhid. Dan mungkin bisa jadi dari kayu ya. Pohon besar, bisa jadi dari batu yang sudah dibentuk jadi patung. Tauhid. 5. Mengetahui 7 perkara yang membawa kepada kehancuran yang telah dilarang secara khusus. 6. Tukang sihir adalah kafir. Tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk bertaubat. 8. Jika praktek sihir telah ada di kalangan kaum muslimin pada masa khilafah Umar, bisa dibayangkan bagaimana pada masa sesudahnya, lebih-lebih sekarang ini. Gimana? Itu kandungan dalam bab yang ke-24, yakni hukum sihir. Dan 7 perkara kita disuruh menjauhi. Di situ tadi di dalam kandungan juga disebutkan ya. Hukum tukang sihir menjadi kafir. Mengapa? Karena 2 sebab. Pertama, menggunakan setan. Dan kedua, karena mengklaim mengetahui perkara gaib. Itu ya, kekafirannya di situ. Kita semuanya tidak tahu yang gaib. Yang gaib itu diantaranya ya sesuatu yang belum kita kerjakan. Hari ini kita kan tidak tahu nanti kita bisa pulang nyampe rumah apa tidak, kan nggak bisa.
Tapi kita boleh rencana, boleh cita-cita. Tapi ketentuan nanti kita nyampe rumah atau tidak, kita tidak tahu. Karena itu termasuk sesuatu yang gaib. Ketetapan umur kita itu loh, nanti nyampe rumah apa tidak, nyampe tahun depan apa tidak. Usia kita nyampe 100 tahun apa hanya 60? Apa sama dengan usia Nabi 63? Kita tidak tahu. Di situ tadi dikatakan tentang masalah perbedaan jibet dan tauhid. Apa jibet itu? Jibet itu ya sihir itu ya. Nah, tauhid itu yang disembah, baik menyembah para malaikat, menyembah jin, menyembah setan, itu namanya sesembahan yang selain Allah. Pelakunya itu bisa jadi manusia dan mungkin juga jin yang melakukan sihir itu atau melakukan penyembahan kepada tauhid itu. Gimana? Bisa dilanjut? Bab 25. Ini penjelasan macam-macam sihir. Monggo dibaca. Macam-macam sihir. Imam Ahmad meriwayatkan, telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-A'la, dari Qatan bin Qabisoh, dari bapaknya Qabisoh, bahwa ia telah mendengar Nabi SAW bersabda, Innal iya fata wattorko wati yarota minal jibet. Nah, itu jibet ya. Jibet itu apa tadi? Sihir kan? Ternyata yang dinamakan sihir itu bisa jadi berupa iyafah atau bisa berupa at-torko dan bisa berupa at-tiaroh. Jadi tiga-tiganya baik iyafah, at-tiaroh itu semuanya adalah sihir. Ini nggak perlu dikasih peringatan dan diminta untuk bertaubat. Maka resikonya ya kalau saya jadi Prabowo ya kayak gitu itu cukup dibunuh. Jadi nggak ada. Jadi wong melakukan sihir itu hukumannya langsung dibunuh. Coba diulang antara iyafah, tor dan tiaroh. Sesungguhnya tadi dilanjut. Sesungguhnya iyafah, tor dan tiaroh adalah termasuk jibet. Iya. Lanjut. Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan iyafah meramal nasib dengan menerbangkan burung, dan tor meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun jibet, tafsirnya menurut Al-Hasan ialah suara setan. Ya. Itu penjelasan tentang iyafah. Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan iyafah yakni meramal nasib dengan menerbangkan burung. Jadi bentuk ramalan-ramalan itu disebut juga dengan jibet. Gimana? Di macam-macam sihir ya. Imam Ahmad meriwayatkan
telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dan Auf dari Hayyan bin Al-A'la atau bin Al-Ala dari Qotton bin Qobisoh dari bapaknya Qobisoh maksudnya, bahwa ia telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iyafah, torok dan tiaroh itu termasuk bagian dari jibet. Gimana? Apa tadi jibet? Sihir. Banyak ya macam-macamnya sihir itu banyak. Di antaranya meramal. Bahkan di penjelasan berikutnya nanti ada istilah orang yang pandai bicara dengan pilihan kata yang paling bagus atau susunan kata yang indah, itu bisa jadi sihir ya. Untuk itu ayo dilanjut bacanya. Hadis tersebut isnadnya jayyid dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafadz hadis dari Qobisoh tanpa menyebutkan tafsirnya. Lanjut. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Iya. Karena sihir itu kafir ya. Ya, orang belajar ilmu nujum berarti telah belajar sebagian dari sihir. Nujum. Semakin bertambah dia mengetahui tentang masalah nujum, berarti semakin tambah banyak dosanya. Lanjut. An-Nasai meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat suatu buhulan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa menggantungkan sesuatu benda atau jimat, maka dia diserahkan kepadanya, tidak mendapat pertolongan Allah. Iya. Kayak gitu. Makanya kita harus hati-hati mengalungkan jimat. Itu tadi dijelaskan kayak gitu ya. Man aqada uqdatan tsumma nafata fiha faqad sahara. Itu bentuk-bentuk sihir ya. Membuat buhul, membuat buntelan, membuat apa ya, bundelan tali, kemudian ditiup, itu fakot sakaro, maka dia sungguh telah melakukan perbuatan sihir. Padahal waman saharo fakot asroka, barang siapa yang melakukan sihir berarti dia syirik. Waman ta'ala qosai'an ukila ilaih, maka dia diserahkan kepadanya, tidak mendapat pertolongan Allah. Kalau kita mengalungkan jimat, maka kita yang mengalungkan jimat itu diserahkan kepada jimat, sehingga tidak mendapat pertolongan Allah.
resikonya berat sekali. Itu bentuk sihir seperti itu. Lanjut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu apakah ad itu? Ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang." Itu ya. Jadi Rasul bertanya, maukah kamu aku beritahu apakah adhu, kalimatnya ya, al-adhu. Apakah al-adhu itu? Al-adhu ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Itu namanya al-adhu. Hadis diriwayatkan Muslim dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasikhron." Monggo terjemah. Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Iya. Susunan kata yang indah itu bisa jadi sihir ya. Karena kadang yang dibicarakan itu tidak benar, tapi karena keindahan susunan kata maka seolah-olah itu benar, sehingga orang yang mendengarkan meyakini bahwa yang dibicarakan itu benar, padahal enggak. Hanya mampu memperindah susunan kata saja, sehingga itu bisa menjadi sihir. Inna minal bayani lasihron, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Di orang yang diajak ngomong itu kadang-kadang nggak terasa sebetulnya pembicaraannya itu semacam menghasut, tapi nggak sadar kalau dirinya itu dihasut. Jadi membuat orang lain tidak sadar. Jadi baik dengan cara gendam atau dengan cara memberikan penjelasan dengan susunan kata yang indah atau yang lain, yang menjadikan yang diajak ngomong itu nggak sadar itu ya. Gimana? Inna minal bayani lasikhron. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi bisa disebut sihir juga iya. Ngomong sing enak, pancen orang itu pinter sekali memang ngomong itu. Jadi pilihan katanya bagus, terus susunan katanya indah, maka siapapun yang mendengarkan itu akhirnya membenarkan, padahal itu tidak benar. Tapi karena pinternya orang membuat susunan kata-kata yang indah-indah, maka kalau sampai menjadikan orang itu tersihir, ya itu termasuk bagian dari sihir ya. Lanjut. Kandungan bab ini. 1. Di antara macam sihir atau jibet, iyafah, torq dan tiaroh. Nah itu ya, jadi iyafah, torq dan tiaroh itu sihir. Jenengan paham dengan tiaroh?
Tiaroh tempo hari sudah pernah kita bahas. Jadi pas buka pintu ono burung perenjak ngoceh di depan rumah. Dia bisa tersihir ya. Dengan adanya tiaroh itu loh kita bisa tersihir, wah arep ono tamu iki. Akhirnya arep lunga diwurungke sebabnya yakin kalau akan ada tamu. Itu namanya tiaroh. Terus bengi-bengi ana apa? Titik keloro. Iya. Itu terus waduh mbahku mati. Jadi itu bentuk-bentuk tiaroh. Jadi kalau belum terbukti meninggal terus kita ngomong ke tiaroh kayak gitu terus tidak ngomong ini percaya, bahaya ya. Sama walaupun bukan burung ya, arepe budal lunga ada tender yang harus dimenangkan. Delalah nang arep omah ana ulo. Akhirnya terus menganggapnya bahwa program tendernya gagal karena ulo. Itu termasuk ya. Jadi yang kayak gitu harus kita hindari karena itu bisa menjerumuskan kita kepada sihir. Lanjut. 2. Pengertian riyafah dan torb. Iya. Apa pengertian? Iyafah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Iya. Dan torb meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Kadang-kadang garis nang tangan iki lho iki kena dingge ngeramal ya. Sama. Itu bentuk-bentuk sihir kayak gitu. Di pengertian iyafah dan torq itu kita harus hati-hati ya. Jangan terperosok dalam jurang kesirikan, dalam jurang kekafiran, jangan. Kita harus hati-hati, kita jaga diri kita jangan sampai terperosok ke sana. Nah biasanya sing paling pinter melakukan iyafah, torq dan tiaroh itu ya mbah dukun. Baik kejadian yang akan datang atau yang sudah lampau itu biasanya mau teko diwaca. Sampai niku mbiyen lahire dina iki, bulan iki, pasaran sampean ngene iki, ketemu iki, neton sampean itu biasanya dukun. Jadi itu ngelumpuk ya, baik iyafah, torq dan tiaroh itu biasanya penggaweaning dukun. Dukun bukan duduk tekun, bukan ya. Lanjut. 3. Ilmu nujum termasuk salah satu jenis sihir. Iya. Jadi ya, ilmu nujum salah satu jenis sihir. Itu banyak sekali ya sihir itu ya. Jadi jenis-jenisnya sihir diantaranya adalah ilmu nujum. Semakin kita mempelajari ilmu nujum maka semakin banyak dosa kita. Lanjut. 4. Membuat buhulan dengan ditiupkan kepadanya termasuk sihir. Membuat buhulan. Buhulan itu ini kertas terus ditulisi bismillah tapi dipotol-potol, satu misal ya.
baknya ditulis huruf ba, terus sin ditulis sin. Jadi biismillahi jadi bismillahi sampai Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Mari ngono terus dilempit, nyebut namanya buhul ya. Terus mari ngono ditaleni bola dan gak buka. Terus ditiupkan. Nah ini ya. Ditiupkan itu dibacakan mantra-mantra terus ditiupkan. Kadang-kadang ini terus dibuntel nenggoning terus tinggi kalungan. Itu bahaya ya. Jadi rentetan kekufuran dan kesyirikannya ada di situ. Lanjut. 5. Perbuatan mengadu domba juga termasuk sihir. Iya. Sukses sih mengadu dombanya. Padahal si A diadu domba dengan si B itu sebetulnya tahu persis bahwa aku yakin si A tidak melakukan itu, tapi karena hasutan, karena pinternya orang yang mengadu domba, sehingga terjadilah perpecahan antara kelompok si A dengan si B karena hasutan tersebut. Itu salah satu bentuk sihir. Jadi mengadu domba itu, perbuatan mengadu domba juga termasuk sihir. Mandorote juga luar biasa ya. Indonesia diadu domba dengan Australia umpama. Liwat Presiden Rusia namanya Vladimir Putin. Terus karena di Irian Jaya itu ada istilah OPM. Apa OPM? Organisasi Papua Merdeka. Terus dihasut terus ya. OPM dihasut terus karo yang namanya Australia. Kadek ngasut iku karo gawakno bedil, gawakno granat. Akhirnya OPM yang kemampuannya itu kecil sekali, akhirnya terus berani melawan TNI. Akhirnya terjadi perang. Akhirnya tukang ojek bareng gak melok apa-apa mati. Ya. Ini ya, jadi bentuk sihir itu hasutan antara kelompok A dengan kelompok B yang semula kita akur, tapi karena hasutan itu maka bisa terjadi perang. Itu satu misal ya. Satu misal kayak gitu namanya mengadu domba, juga termasuk sihir. 6. Monggo. 6. Dan termasuk sihir pula ungkapan susunan kata yang indah, yang membuat kebatilan seolah-olah menjadi kebenaran dan kebenaran seolah-olah menjadi kebatilan. Iya. Susunan kata yang indah itu bisa menjadikan sesuatu yang batil seolah-olah itu menjadi benar dan kebenaran menjadi batil. Ini banyak sekali ya di masyarakat yang kita harus hati-hati ini. Termasuk sihir masalahnya, dan termasuk sihir pula ungkapan susunan kata yang indah
yang membuat kebatilan seolah-olah menjadi kebenaran. Jadi kebatilan seolah-olah menjadi kebenaran, dan kebenaran seolah-olah menjadi kebatilan, yaitu termasuk sihir. Gimana? Ini karena bulannya bulan Idul Adha. Kemarin kita sudah membahas tentang kurban yang dilaksanakan di zaman Nabi itu. Ada jenis kurban kambing, ada jenis kurban lembu, dan ada jenis kurban onta. Jadi yang disebutkan dalam hadis tiga itu. Sama ya, seekor sapi bisa digunakan 7 orang, seekor onta sama, bisa digunakan berkorban untuk 7 orang. Cuman kalau sudah masuk tanggal 10 lah ini, ya, tak bacakan saja ya. Ini kaitannya mumpung gurung tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Memotong kuku dan menggunting rambut bagi orang yang hendak berkorban. Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalatil asru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'arih wa basyarih syai'an." Jadi sebelum tanggal 10 ya. Kalimat idza dakhalatil asru, kita segera potong kuku, potong rambut ya. Jika sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaknya ia tidak menyentuh sedikit pun rambut dan kukunya. Tidak usah cukur, gak usah potong, gak usah potong kuku. Itu ya, nek wis masuk tanggal 10. Gimana? Enggak tanggal 1-nya, Ustaz. Enggak. Ini kalimatnya tak ulang, idza dakhalatil asru, di saat masuk tanggal 10. Orang ini sudah ada niatan untuk menyembelih hewan kurban. Maka jangan sampai tanggal 10 itu kira do enteng ini, sing mulai tanggal 10 pertama ya nyopros pisan. Mulai tanggal 1 itu loh ya. Apalagi kalau sudah punya niatan berkorban, enggak boleh nyentuh. Lah niate korban itu bulan Muharram. Kurang setahun. Setahun gak motong rambut ya. Wow. Rambutnya gak sepiro, brengosnya gak dicukur ya. Setahun mamane. Jadi anak sing ngomongke jadi nek wis duwe niatan menyembelih hewan korban, maka jangan sampai motong rambut atau potong kuku. Jangan menyentuh itu. Ada lagi yang kedua, wis punya niat dan punya hewan kurbannya. Jadi sudah ada niat untuk menyembelih kurban. Ada yang mengatakan tanggal 1 Dzulhijjah. Tidak boleh itu. Kalau di sini hadisnya idza dakhalatil asru. Idza dakhalat rikala wis masuk al asru ing tanggal 10. Ya. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan sudah ada niatan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Fala yamassa min sya'rihi wa basarihi syai'an. Maka jangan sekali-kali memotong rambut atau memotong kuku. Rambut apapun ya, jangan dipotong. Ini kalau sudah masuk tanggal 10.
gak usah. Tapi nek motong gulune kambing ya memang itu ibadah. Bisa tanggal 10, bisa tanggal 11, 12, bisa tanggal 13. Tapi tanggal 10 sudah tidak boleh memotong. Ini yang paling penak ini. Ulama berbeda pendapat mengenai orang yang memasuki tanggal 10 Dzulhijjah dan ingin berkorban. Ibnul Musayyab, Rabi'ah, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Dawud, Adz-Dzahiri dan sebagian pengikut Imam Asy-Syafi'i menyatakan haram bagi orang yang ingin berkorban mengambil sesuatu dari rambut ataupun kukunya sampai binatang kurbannya disembelih berdasarkan zahir hadis ini. Dia ulama-ulama yang menyatakan haram hukumnya motong kuku, motong rambut kalau sudah masuk tanggal 10 sampai hewan korbannya disembelih. Kalau hewan korbannya disembelih sudah bebas. Motong rambut, motong kuku bebas. Ini saya hanya baca ya. Yang saya baca ini nama kitabnya Shahih Fiqhus Sunnah jilid 2 halaman 626 ya, yang menyatakan bukan masuk tanggal 10 bukan, tapi tanggal 10-nya sampai hewan kurbannya disembelih ya. Nah, Imam Syafi'i dan Imam yang tadi menyatakan haram hukumnya. Sedangkan Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa hal tersebut hanya makruh. Tapi makruhnya makruh tanzih. Gak sampai haram, makruh tapi meh haram. Namanya makruh tanzih. Ini perbedaan tentang hukumnya. Nah, perbedaan harinya di sini nggak disebutkan. Maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 hari enggak. Kalau tadi tanggal 10 sampai tanggal 14. Karena 14 itu terakhir menyembelih. Jadi mulai tanggal 10 tidak boleh memotong kuku, memotong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, hewan kurbannya disembelih di hari Tasyrik ke-14, berarti setelah menyembelih hewan kurban itu sudah boleh memotong kuku, memotong. Yang di sini yang diperselisihkan manjingi sajudah. Yang diperselisihkan adalah hukum haram dan makruh tanzih. Itu yang diperselisihkan. Ya, itu sekilas saja ya, karena masih banyak simpang siur tentang tidak bolehnya memotong kuku, memotong rambut. Bagi orang yang sudah punya niatan berkorban, kapan itu? Ya, anak saya ngomong mulai tanggal 1 atau 10 hari yang pertama enggak. Ternyata di sini dakholatil asru kalimatnya. Sementara seperti itu yang kita baca, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.